warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sebelum kita lanjut pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Zahra, Anggun, Salsa, Naya, Faya, Tiara, Ida, Nabila. Iya. Alhamdulillah sekarang nggak ada yang absen ya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Kalau yang pertemuan kemarin kan Ibu menjelaskan tentang teks eksposisi. Sekarang Ibu menjelaskan tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi? Ada yang tahu? Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Fenomena alam yang dimaksud bisa berupa tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, proses terbentuknya pelangi, dan sebagainya. Sedangkan fenomena sosial yang dapat dijelaskan oleh teks eksplanasi antara lain aksi, demonstrasi, tawuran, peperangan, dan lain-lain. Teks eksplanasi bertujuan memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Itulah mengapa di dalam teks eksplanasi harus membuat proses, sebab, dan akibat suatu kejadian. Itulah pengertian apa itu teks eksplanasi. Sekarang Ibu jelaskan tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Ada 4 ciri-ciri teks eksplanasi itu, yaitu faktual, keilmuan, informatif, dan pembahasan yang bersifat umum. Sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu. Apa itu faktual, apa itu bersifat ilmuwan, dan seterusnya. Sekarang Ibu menjelaskan tentang apa itu faktual. Faktual adalah teks eksplanasi membuat informasi yang nyata dan benar adanya. Terus yang ciri-ciri kedua adalah bersifat keilmuan. Itu teks eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya gempa bumi sering dikaitkan dengan ilmu geografi atau aksi demonstrasi yang dibahas dari sudut pandang ilmu sosiologi. Informatif. Sekarang kita masuk ke pembahasan informatif. Apa sih informatif di dalam teks eksplanasi? Informatif bertujuan untuk memberi informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Ingat ya, teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya sesuatu, bukan untuk membujuk siapapun. Masuk ke ciri-ciri yang keempat, yaitu membahas hal-hal yang bersifat umum. Teks eksplanasi menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah 4 ciri-ciri teks eksplanasi dan pengertian. Sudah paham? Sekarang kita masuk ke struktur dan cara membuat teks eksplanasi. Oke, kamu mau membuat teks eksplanasi? Ini ya caranya, dan Ibu akan menjelaskan satu persatu.
dan pola pengembangan dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sekarang kita masuk kepada struktur dan cara membuat teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Dan yang terakhir, ulasan. Jadi, kalau kamu mau membuat teks eksplanasi harus ada 3 unsur itu. Sekarang Ibu akan memberikan contoh apa itu teks eksplanasi. Jadi ini ya. Contohnya teks eksplanasi beserta strukturnya dengan judul kebakaran hutan. Ini adalah identifikasinya. Ini adalah identifikasi fenomenanya. Saya bacakan. Kebakaran hutan adalah kondisi saat hutan dilanda api dalam intensitas yang besar, sehingga mengakibatkan kerusakan sebagian atau keseluruhan hasil hutan. Kebakaran hutan juga berdampak terhadap pencemaran udara di sekitar rumah penduduk. Itu adalah identifikasi fenomenanya. Sekarang kita masuk ke contoh penggambaran rangkaian kejadian. Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh ulah manusia dan alam. Ulah manusia yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan antara lain membuang puntung rokok sembarangan, membakar hutan secara sengaja, atau lupa mematikan api unggun. Selain itu, musim kemarau yang berkepanjangan turut menjadi faktor terjadinya bencana ini. Daun atau ranting pohon yang bergesekan dapat menimbulkan api dan menyebar dengan luas. Ulasan dari contoh ibu ini adalah hutan merupakan sumber daya alam yang harus kita jaga sebagai makhluk hidup yang memiliki akal. Alangkah baiknya kita berpartisipasi dalam melestarikan hutan, dimulai dari membuang puntung rokok di tempat sampah dan mematikan api unggun sebelum meninggalkan hutan. Jadi itulah pengertian dari teks eksplanasi. Sekarang Ibu akan mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Kita akhiri, kita berdoa dulu. Semoga dilancarkan segala urusannya. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.